Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Dwi Putranto, NIM 182200028. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian tengah semester terkait mata kuliah II 3150 Sistem Multimedia. Tanpa berpikir lama lagi, berikut penjelasan dari saya. Penjelasan soal UTS ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah proses sampling yang akan menjelaskan proses sampling sinyal satu dimensi dengan menggunakan operasi konvolusi. Kemudian, pada bagian kedua akan dijelaskan kompresi LZW dengan menjelaskan proses encoding dan decoding nama menggunakan kompresi LZW. Kemudian, yang bagian ketiga akan menjelaskan tentang kompresi JPEG dan akan memberikan gambaran terkait proses encoding dan decoding citra foto menggunakan MATLAB. Lanjut ke bagian pertama, yaitu adalah proses sampling. Di sini akan dijelaskan proses sampling dengan menggunakan operasi matematis konvolusi. Pertama-tama, konvolusi. Apa itu konvolusi? Konvolusi merupakan operasi matematis dua buah fungsi yang akan menghasilkan fungsi baru, yakni fungsi ketiga, yang fungsi ketiga ini akan menunjukkan bagaimana fungsi pertama berubah akibat diberlakukan dengan fungsi kedua. Secara matematis, konvolusi dapat dituliskan sebagai berikut. Hx, yakni fungsi hasil yaitu fungsi ketiga, sama dengan fx dikalikan dengan gx, yakni fungsi pertama, dikalikan dengan fungsi kedua, sama dengan integral negatif tak hingga hingga tak hingga fa g x min a dA. Kemudian sampling. Apa itu sampling? Sampling merupakan pencuplikan nilai suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Sinyal sampling sendiri dapat dituliskan sebagai berikut. Xs dalam kurung n sama dengan x dalam kurung nt. Dengan t adalah periode sampling dan n adalah pencacah cuplikan. Lalu bagaimana proses sampling dilakukan? Secara matematis, proses sampling suatu sinyal Ft yang digambarkan pada gambar ini dinyatakan sebagai perkalian sinyal Ft dengan fungsi sampling. Pada bagian ini, fungsi sampling digambarkan sebagai fungsi St, seperti pada gambar. Fungsi sampling ini akan bentuk tegak lurus dengan sumbu X pada fungsi ini, atau tegak lurus pada fungsi pada sumbu T. Dengan melakukan perkalian sinyal fungsi Ft dengan St, akan diperoleh perhitungan matematis sampling menggunakan konvolusi sebagai berikut. Dan fungsi sampling ini akan melakukan sampling sinyal Ft setiap kali sinyal fungsi St ini bertemu dengan sinyal Ft. Seperti pada kasus ini, sinyal fungsi St akan bertemu dengan sinyal Ft pada titik di sini, sini, dan begitu seterusnya. Dan akan diperoleh hasil pada gambar di kanan ini seperti ini. Berdasarkan hasil penghitungan konvolusi, hasil yang diperoleh adalah sinyal FTST seperti ini. Seperti itulah proses penghitungan matematis sampling suatu sinyal satu dimensi. Selanjutnya, kompresi LZW. Di sini, kita akan melakukan encoding dan decoding nama menggunakan kompresi LZW. Selanjutnya, kompresi LZW. Apa itu kompresi LZW? Kompresi LZW atau kompresi Lempel-Swift-Walsh merupakan suatu kompresi lossless yang mensubstitusikan karakter dengan suatu kode. Kompresi ini akan menggantikan fragmen karakter yang ada dengan suatu indeks yang diperoleh dari suatu kamus yang digunakan pada kompresi. Jadi untuk melakukan kompresi LZW ini, sebelumnya harus dilakukan pembuatan kamus untuk digunakan pada proses kompresi. Berikutnya, algoritma untuk encoding kompresi LZW. Pertama-tama, tentunya akan dilakukan inisialisasi kamus. Setelah kamus diinisialisasikan, karakter P
akan diisi dengan karakter pertama pada string karakter. Selanjutnya, karakter C akan diisikan dengan karakter berikutnya dalam string karakter. Langkah keempat, apabila karakter P ditambah C ditemukan pada kamus, kemudian P akan diisikan dengan P plus C. Jika tidak, indeks string P akan dicetak, kemudian string P plus C akan ditambahkan pada kamus dengan indeks berikutnya. Selanjutnya, P akan diisikan dengan karakter C. Langkah kelima, apabila karakter bukan EOF, maka kembali ke langkah kedua. Jika karakter merupakan EOF, maka cetak indeks string P dan melakukan proses berhenti. Berikut merupakan proses encoding nama saya, yakni Zaki Putranto, dengan initial dictionary sebagai berikut. A sama dengan 1, D 2, I 3, K 4, M 5, N 6, O 7, P 8, R 9, T 10, U 11, Z 12. Di sini kita memiliki isi dari kamus tersebut adalah 12 karakter dengan indeks paling tinggi 12. Kemudian lanjut ke proses encoding. Pada nama Zaki Putranto, input pertama karakter adalah D dan karakter selanjutnya adalah Z. Pada kamus diketahui bahwa D memiliki indeks 2, maka dituliskan output indeks 2. Selanjutnya, kita cek apakah P plus C ada pada kamus. Dan bisa dilihat pada kamus yang awal tidak terdapat kamus DZ. Maka dari itu ditambahkan string DZ dengan indeks 13 pada kamus. Lanjut untuk langkah selanjutnya, memasukkan P dengan nilai C. Di sini P adalah Z dan C adalah karakter berikutnya, yakni A, dan diketahui bahwa indeks dari Z adalah 12. Di sini diketahui juga ZA masih belum terdapat pada kamus. Dan ingat, ini adalah kamus pertama, kamus awal. Jadi ZA akan ditambahkan pada kamus dengan indeks 14. Dan langkah selanjutnya akan jalan terus. Input P menjadi A dengan C adalah K, dan diketahui A memiliki indeks 1 pada kamus, dan maka dikeluarkan angka indeks 1, dan karena AK tidak terdapat pada kamus, ditambahkanlah string AK pada kamus dengan indeks 15. Dan langkah selanjutnya akan sama, dan karena setiap kali perlakuan input P dan C ini tidak ditemukan input P plus C yang sama pada kamus, sehingga akan ditambahkan terus string baru dengan indeks yang baru pada kamus. Setelah melakukan proses hingga ditemukan EOF, akan ditemukan output sebagai berikut, yakni 2, 12, 1, 4, 3, 8, 11, 10, 9, 1, 6, 10, dan 7. Berikut merupakan hasil encoding nama Zaki Putranto. Selanjutnya adalah algoritma decoding. Untuk algoritma decoding, proses pertama yang dilakukan sama dengan algoritma encoding, yakni menginisialisasikan kamus yang sama dengan algoritma encoding. Kemudian, karakter CW akan diisikan dengan input pertama dari indeks. Kemudian, dilihatlah kamus dan simpan string CW ke dalam output. Kemudian C akan diisikan dengan karakter pertama pada string CW, dan PW akan diisikan dengan CW, dan CW akan diisikan dengan indeks berikutnya pada input.
Apabila string cw ditemukan pada kamus, kemudian simpan string cw ke output. Kemudian P akan diisikan dengan string pw dan C akan diisikan karakter pertama dari string cw. Setelah itu ditambahkan string P plus C ke dalam kamus. Apabila string cw tidak ditemukan pada kamus, maka outputkan string S, yakni string pw plus C ke dalam string karakter, dan kemudian P akan diisikan dengan string pw, C akan diisikan dengan karakter pertama dari string S, dan kemudian tambahkan string P plus C ke dalam kamus. Dan langkah terakhir adalah kembali ke langkah kelima dan dilakukan pengulangan terus hingga indeks habis. Berikut merupakan contoh decoding. Dengan input adalah hasil encoding yang dilakukan dari nama Zaki Putranto. Dengan kita memiliki dictionary awal sebagai tabel berikut, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Karena indeks 2 adalah indeks pertama, maka kita belum bisa mendapatkan nilai PW. Indeks 2 diketahui memiliki string merupakan string D. Maka itu C diisikan dengan D dan akan diisikan output D. Pada baris berikutnya, PW akan diisikan oleh C dan dibaca indeks CW adalah 12. Diketahui 12 merupakan string Z, maka Z akan di-outputkan pada output. P akan diisikan dengan PW dan C akan diisikan dengan string Z. Karena D plus Z tidak ditemukan pada kamus yang awal, maka DZ akan dimasukkan kepada kamus dengan indeks 13. Dan selanjutnya, karakter C akan menjadi PW dan dibaca indeks selanjutnya, yakni 1. Dan diketahui string 1 adalah A. Dan P akan diisikan dengan PW. Kemudian C akan diisikan dengan string A. Akan di-outputkan juga A karena ZA tidak terdapat pada kamus, maka akan ditambahkan ZA dengan indeks 14 pada kamus. Dan proses ini akan berjalan terus hingga akhir hingga indeks yang diinputkan ini habis, dan akan diperoleh output Zaki Putranto dengan kamus final yang akan berbentuk sebagai berikut dan didapatkan 24 karakter dengan 24 indeks. Bagian ketiga dan bagian terakhir adalah kompresi JPEG. Pada bagian ini akan dilakukan kompresi citra menggunakan transform coding. Kemudian, apa itu kompresi JPEG? Kompresi JPEG merupakan kompresi citra foto yang mengubah sinyal gambar menjadi bentuk lain dengan menggunakan discrete constant transform untuk melakukan proses encoding dan decoding citra foto. Sebagai gambaran, gambar yang dimasukkan akan ditransform menggunakan DCT ini, kemudian akan dikuantisasi dan akan dilakukan entropy coding sehingga didapatkan hasil yang telah terkompres. Hasil yang terkompres ini akan dilakukan entropy decoding dan dimasukkan dengan inverse transform sehingga didapatkan hasil yang telah terdecoding. Kompresi JPEG ini merupakan kompresi yang lossy karena terdapat perubahan antara nilai awal dengan nilai akhir yang akan terlihat pada penjelasan berikutnya. Berikut merupakan penjelasan encoding citra foto menggunakan MATLAB. Pertama-tama, dilakukan importing gambar pada MATLAB.
dengan kode seperti berikut. Setelah dilakukan import pada file seperti ini, akan dilakukan proses konversi dari format RGB menjadi YCBCR. Seperti yang diketahui, file image.jpg ini adalah berada pada format RGB dan kemudian akan dilakukan konversi menjadi YCBCR dengan menggunakan fungsi yang terdapat pada MATLAB, yaitu RGB to YCBCR. Setelah foto dikonversi menjadi format YCBCR, kita akan mengambil elemen Y atau luminance dari gambar dengan hasil seperti berikut. Berikut merupakan hasil elemen luminance dari image.jpg. Dapat terlihat hasilnya berbeda. Setelah mengambil elemen luminance, akan diambil satu microblok dari gambar. Satu microblok ini diambil dengan melakukan crop untuk mengambil total 64 pixel dengan 8 x 8. Dapat terlihat di sini ada lebar 8 pixel dan tinggi 8 pixel. Dengan ini merupakan nilai warna dari satu microblok yang diambil. Selanjutnya, karena DCT hanya bekerja pada rentan negatif 128 hingga 127, maka akan dilakukan pengurangan nilai warna dengan nilai 128. Karena format YMB yang diambil dari satu microblok tadi masih dalam format unsigned integer, maka perlu dilakukan konversi format menjadi ke double. Setelah itu, nilai akan dikurangi dengan 128 dan akan diperoleh hasil pengurangan warna seperti ini. Dapat terlihat nilainya sudah berkurang 128. Selanjutnya, setelah mengurangi nilai dengan 128, maka nilai yang didapat sudah berada pada rentan yang dapat digunakan untuk penghitungan rumus DCT. Maka dari itu dilakukan transformasi menggunakan rumus DCT. Penghitungan rumus DCT ini akan menggunakan fungsi yang terdapat pada MATLAB, yaitu DCT2. Berikut merupakan hasil transformasi rumus DCT yang diperoleh menggunakan MATLAB. Dapat terlihat perbedaan nilai yang sangat signifikan. Setelah melakukan transformasi menggunakan rumus DCT, akan dilakukan proses kuantisasi dengan melakukan pembagian nilai warna dengan nilai pada tabel kuantisasi sebagai berikut dan dilakukan pembulatan nilai. Dan dapat dilihat, setelah dilakukan pembagian dengan nilai pada tabel kuantisasi akan diperoleh hasil seperti berikut. Hasil berikut merupakan hasil kompresi citra JPEG dan didapatkan nilai koefisien DC adalah negatif 21 dan nilai koefisien AC adalah 1, 33, 2, 0, 0, 0, 0, negatif 1, negatif 6, negatif 1, 0, 0, dan begitu seterusnya dengan pattern zigzag seperti ini. Setelah mempelajari encoding, akan dijelaskan cara decoding citra foto menggunakan MATLAB. Untuk melakukan decoding citra foto menggunakan MATLAB, pertama-tama dilakukan proses dekuantisasi dengan melakukan perkalian antara nilai warna dengan tabel kuantisasi. Tabel kuantisasi yang dimiliki ini dikalikan dengan nilai warna yang telah dikuantisasi tadi. Dengan melakukan proses dekuantisasi, akan diperoleh hasil seperti ini.
Setelah melakukan dekuantisasi, akan dilakukan penghitungan dengan menggunakan rumus inverse DCT. Penghitungan rumus inverse DCT ini akan menggunakan fungsi yang ada pada MATLAB, yaitu IDCT2. Berikut merupakan hasil penghitungan menggunakan rumus inverse DCT. Karena tadi telah dilakukan pengurangan sebesar 128 pada bagian awal sebelum dilakukan penghitungan dengan rumus DCT, setelah melakukan penghitungan dengan rumus inverse DCT, maka akan dilakukan penambahan kembali nilai warna dengan 128. Setelah nilai warna ditambahkan dengan 128, akan diperoleh hasil seperti ini. Hasil ini memiliki perbedaan nilai dengan hasil sebelum dilakukan proses kompresi. Dapat dilihat pada pixel yang ini, nilai sebelum dilakukan kompresi adalah 142 dan nilai setelah dilakukan kompresi adalah 145,95. Dan perbedaan ini ketara di hampir seluruh pixel yang ada. Maka dari itu, kompresi JPEG ini merupakan kompresi yang bersifat lossy karena dia tidak mempertahankan nilai yang ada sebelum dilakukan kompresi pada hasil setelah dilakukan kompresi. Berikut merupakan penjelasan ujian tengah semester mata kuliah II 3150 Sistem Multimedia hasil pengerjaan saya. Selanjutnya akan dijelaskan proses encoding dan decoding citra gambar menggunakan MATLAB secara langsung. Berikut merupakan cara melakukan kompresi JPEG dengan menggunakan MATLAB. Pertama-tama dilakukan importing gambar pada MATLAB dengan menggunakan fungsi imread. Pada kasus ini, saya menggunakan gambar image.jpg. Berikut merupakan gambar yang saya gunakan. Setelah gambar diimport, akan dilakukan konversi gambar menjadi dari format RGB menjadi YCBCR. Dan setelah melakukan konversi menjadi format YCBCR, akan dilakukan pengambilan elemen luminance dari gambar. Berikut merupakan hasil pengambilan elemen luminance dari gambar. Setelah elemen luminance diambil, akan dilakukan pengambilan lagi satu mikroblok karena penggunaan fungsi DCT dan tabel kuantisasi akan bekerja pada satu mikroblok berukuran 8x8. Berikut merupakan hasil pengambilan satu mikroblok tersebut dengan nilai warna sebagai berikut. Setelah itu akan dilakukan pengurangan dengan 128 karena DCT hanya bekerja pada rentan negatif 128 hingga 127 dan akan diperoleh hasil sebagai berikut. Setelah dilakukan pengurangan, akan dilakukan penghitungan dengan rumus DCT. Setelah dilakukan penghitungan dengan rumus DCT, akan didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil ini kemudian akan dilalui atau dilakukan proses kuantisasi dengan tabel kuantisasi. Setelah dilakukan kuantisasi, akan diperoleh nilai seperti ini. Dan dapat terlihat di sini setelah dilakukan proses kuantisasi terdapat banyak sekali nilai 0 pada nilai matriks ini. Proses kuantisasi itulah kita mendapat hasil encoding citra foto. Setelah dilakukan encoding ini akan dilakukan decoding, proses decoding
dengan pertama-tama melakukan dekuantisasi, yakni mengalikan hasil ini dengan tabel kuantisasi. Berikut merupakan hasil perkalian dengan tabel kuantisasi. Setelah dilakukan perkalian, nilai tersebut akan dikalikan dengan rumus inverse DCT dan akan diperoleh hasil seperti ini. Setelah dilakukan perkalian dengan rumus inverse DCT, akan ditambahkan dengan 128 dan diperoleh hasil final kompresi JPG seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.